Oke, kita mulai. Sekarang kita akan membahas tentang subject verb agreement ataukah kesesuaian antara penggunaan subjek dengan verbnya. Jadi dalam merangkai kalimat harus sesuai antara subjek dengan verb yang kita gunakan. Karena kalau tidak sesuai berarti kalimat yang kita rangkai dikategorikan sebagai kalimat yang keliru. Oke, kita ke materi selanjutnya. Yang kita bahas pertama adalah to be. To be ini adalah kata kerja, memiliki beberapa anggota. Dalam hal ini is, are, was dengan were. Is dan are digunakan untuk kalimat present ataukah kalimat yang terjadi saat ini, sementara was dan were digunakan untuk kalimat past atau kalimat yang terjadi di waktu yang lampau. Kemudian subjek. Subjek ini ada banyak di sini. I, he, she, it, the student, you, they, we, dan terakhir the students. Jadi dalam kalimat, dalam subjek, di saat kita berkomunikasi, ada yang dikatakan sebagai pembicara, ada lawan bicara, dan ada orang yang dibicarakan. Pembicara kita kategorikan sebagai orang pertama, lawan bicara kita kategorikan sebagai orang kedua, dan orang yang dibicarakan dikategorikan sebagai orang yang ketiga, orang ketiga atau yang gaib, yang tidak hadir. I ataukah saya termasuk orang pertama atau orang yang berbicara. I adalah orang pertama tunggal. Karena ada tunggal berarti ada jamaknya. I adalah orang pertama dan tunggal. Kemudian he yang berarti dia laki-laki adalah orang ketiga tunggal. Kemudian she, dia perempuan, adalah orang ketiga tunggal. It, benda atau selain orang ketiga dan tunggal. The student, dia siswa, orang ketiga dan tunggal. Atau kata ganti yang tepat adalah he ataukah she. Kalau kita tidak ingin menggunakan the student, maka kita bisa menggantinya dengan kata he atau kata she. Kemudian you adalah orang kedua, yang berarti kamu. You ini bisa tunggal, bisa jamak atau banyak. Kemudian they, mereka adalah orang ketiga jamak. Jadi ini he, she, it adalah orang ketiga tunggal. Kalau they adalah orang ketiga jamak. Kemudian we adalah orang pertama jamak. Kalau I tadi adalah orang pertama tunggal. Kalau we adalah orang pertama jamak. Oke. The students. Perbedaan the students dengan the student hanya di huruf S. Jadi bahasa Inggris itu ketika kata benda, the student ini kata benda, kata benda yang ditambahkan S ataukah ditambahkan ES itu berarti jamak atau banyak. Kalau tadi the student adalah siswa, kalau the students adalah siswa-siswa. Itu berarti banyak ataukah jamak. The students adalah orang ketiga jamak atau kata ganti yang tepat digunakan adalah they. I berpasangan dengan Ingat, I hanya berpasangan dengan kemudian ini hanya berpasangan dengan I, tidak ada pasangan yang lain. Sangat setia. I setia mendampingi juga setia mendampingi Jadi tidak boleh ada pasangan yang lain selain I dengan Kemudian he, she, it, dan the student berpasangan dengan is. Jadi ketika dalam kalimat subjeknya he, maka harus pasangannya is. Ataukah subjeknya the student tunggal, maka pasangannya adalah is. Oke. Kemudian you berpasangan dengan are, they berpasangan dengan are, we berpasangan dengan are. Jadi semua yang jamak di sini berpasangan dengan are. Ini jamak, bisa tunggal, bisa jamak. Orang kedua, ini orang ketiga jamak, ini orang pertama jamak, ini orang ketiga jamak, berpasangan dengan are. Itu untuk wilayah present. Kemudian untuk wilayah pastnya, I, he, she, it
she, it, dan the student berpasangan dengan was. Sementara you, they, we, the students berpasangan dengan were. Jadi I untuk present berpasangan dengan dia, mereka ini hanya berdua. Tapi ketika past maka I sama pasangannya dengan he, sama pasangannya dengan she, sama pasangannya dengan it, dan sama pasangannya dengan the student, yaitu was. Berarti I was, he was, dan seterusnya. Kemudian muncul pertanyaan, ini belum menjadi kalimat yang sempurna, kalimat yang seutuhnya, belum ada pelengkap dari subjeknya, hanya subjek dengan verb, belum menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Nah, kata apa yang boleh muncul setelah to be? Ini MSR, was, were kita kategorikan sebagai to be semua. Jadi anggota to be, ketika saya mengatakan di pembelajaran selanjutnya, ketika saya mengatakan anggota to be, maka yang saya maksud adalah is, are, was, dan were. Oke? Kata apa yang boleh muncul setelah anggota to be? Kita berangkat dari contoh biar lebih mudah. Contoh yang telah saya siapkan di sini. My father is a businessman. My father is a businessman. My father adalah subjek, kemudian is adalah anggota to be, a businessman adalah pelengkap subjeknya. My father, kenapa kita pasangkan dengan is? Kenapa bukan are? Kenapa bukan Ini untuk wilayah present. Kenapa bukan are? Kenapa bukan Karena my father ternyata setara dengan he. My father, ayahku, adalah sama dengan dia seorang laki-laki atau orang ketiga tunggal, maka setara dengan he. He is a businessman. My father is a businessman. Kita menggunakan is karena setara dengan he, sementara he berpasangan dengan is. Kemudian is adalah to be, anggota to be. Kata yang muncul setelahnya ternyata adalah a businessman. Secara kamus dan secara fungsi, businessman ini adalah noun, kata benda. Maka kata pertama yang boleh muncul setelah to be adalah noun. Kemudian kata yang kedua yang boleh muncul setelah to be, Ani and Ali are smart. Ani dan Ali, kemudian di sini menggunakan are. Muncul pertanyaan, kenapa harus menggunakan are? Kenapa bukan is? Kenapa bukan Kita analisa. Ani dan Ali berarti dua orang. Dalam bahasa Inggris, ketika lebih dari satu, maka itu sudah dikategorikan sebagai jamak atau sebagai banyak orang. Ani dan Ali berarti dua orang. Maka kata ganti yang tepat untuk Ani dan Ali adalah they. They are smart. Ataukah Ani and Ali are smart. Smart secara kamus dia adalah adjektif. Maka kata kedua yang boleh muncul setelah to be adalah adjektif. Kemudian yang ketiga, today is Sunday. Hari ini kita menggunakan is karena today setara dengan it is Sunday ataukah hari Minggu. Ini menandakan waktu ataukah keterangan waktu. Maka kata ketiga yang boleh muncul ialah adverb ataukah kata keterangan. Adverb of time dan adverb of place, keterangan waktu dan keterangan tempat. Keterangan tempat contohnya di sini, we are in a hospital. Kita sedang di rumah sakit. Di rumah sakit adalah merupakan keterangan tempat, di rumah sakit. Berarti tempatnya adalah rumah sakit. Maka adverb of place atau kata keterangan tempat juga boleh muncul setelah to be. Kemudian selanjutnya, they were playing football at 7 o'clock yesterday. Mereka sedang bermain bola pada jam 7 kemarin. They kita menggunakan were. Di sini they berpasangan dengan were untuk pasnya. Playing football
Kalau kita menganalisa playing ini adalah bentukan dari kata play yang kemudian ditambahkan ing. Kita lihat di sini perubahannya. Verb pertama play, verb kedua played, verb ketiga played, dan verb keempatnya adalah playing. Verb keempat ini adalah verb satu yang ditambahkan ing. They were playing football at 7 o'clock yesterday. Berarti to be diikuti oleh verb satu yang ditambahkan ing ataukah verb ing. Jadi kata keempat yang boleh muncul setelah to be ialah verb ing atau kata kerja yang ditambahkan ing, yang berarti sedang. Mereka sedang bermain bola kemarin pada jam 7. Berarti sedang, ya. Kemudian yang keempat, yang ke selanjutnya yang terakhir, I was born in Indonesia. Saya dilahirkan di Indonesia. Born ini dari kata bir, born, ataukah perubahannya ialah bearing. Bir, born. Verb pertama, verb kedua, verb ketiga, verb keempatnya bir. Jadi untuk menambahkan ing harus verb pertama yang ditambahkan ing, bukan verb keduanya, bukan verb ketiganya, tapi harus verb pertama yang kita rangkai, yang kita tambahkan ing untuk membentuk verb keempat. Di sini to be diikuti oleh verb ketiga. Berarti yang selanjutnya adalah yang boleh mengikuti to be adalah verb ketiga yang berarti di ataukah ter, dilahirkan atau terlahirkan. Saya dilahirkan di Indonesia ataukah saya terlahirkan di Indonesia.